Shalom, horas madihita saluhutna. Seluruh pendeta dan majelis gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menyampaikan selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang beribadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, kiranya kuasa firman Tuhan memenuhi hati kita semua. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan topik minggu ini adalah perkataan Yesus yang penuh kuasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa-Nya melalui perbuatan dan perkataannya yang sungguh ajaib. Dia sungguh mengasihi kita dengan perbuatan dan perkataannya yang penuh kuasa. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita kita agungkan nama Tuhan dengan lagu yang merdu, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang berdosa dan yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu,
tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa begitu banyak dosa yang terjadi di atas dunia ini. Dunia dan manusia ciptaan-Mu sering melupakan Engkau, ya Allah Bapa, dan juga Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami kurang memperlihatkan iman dan kepercayaan kami kepada kuasa-Mu. Kami kadang lebih menaruh perhatian dan berkeyakinan kepada kuasa-kuasa dunia yang penuh dengan kuasa kegelapan. Bahkan kami mau mendengarkan perkataan-perkataan yang datang dari para peramal yang meramalkan peristiwa yang akan terjadi atas dunia ini. Padahal mereka itu adalah perpanjangan kuasa iblis yang mau menarik iman percaya kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, di saat iman kami jatuh kepada kuasa dunia, kami berseru kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Sai
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Januari 2021 sebagai berikut. 1. Pernikahan. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Jerry Haposan Simanjuntak. Alamat Jalan Tebet Timur 1. Anggota Jemaat AKBP Tebet Resort Tebet. Putra Bapak Situa Togar H. Simanjuntak almarhum. Ibu Lince Boru Panjaitan. Dengan tunangannya Juliana Kristiana Boru Panjaitan. Alamat Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat AKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Jagar Parlaungan Panjaitan. Ibu Theodor Boru Siagian. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 8 WIB di HKBP Tebet Resort Tebet. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Lindang Ebenezer Saing. Alamat Jalan Lawat 3 Tangerang. Anggota Jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong. Putra Bapak Dr. Andes Edward Saing. Ibu Nurdiana Hotmauli Boru Sagala. Dengan tunangannya Bernadette Marsa Mailiana Boru Sitorus. Alamat Jalan Kampung Rawa Sawah 5, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat AKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Wilson Sitorus almarhum. Ibu Mariani Boru Tambun. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 9 WIB di HKBP Petukangan, Resort Petukangan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Rio Washington Marisi Panjaitan, Penny Astriani Boru Sibarani. Alamat Jalan Lapangan Pos 4 nomor 11 Serdang, Jakarta Pusat. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Saudara-saudara terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu Septuagesima yang diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita ikuti dalam hati. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mulai dari dahulu sampai sekarang Allah menampakkan atau menyatakan dirinya kepada dunia ini supaya dunia ini mengenal Dia, bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu. Itu sebabnya kita mau diingatkan supaya kita mau memperkenalkan Allah itu melalui iman percaya kita kepada dunia ini, supaya dunia ini percaya kepada Allah. Ini yang mau kita lihat dalam pelayanan Yesus. Saudara terkasih, Yesus memperkenalkan dirinya melalui perbuatannya untuk menunjukkan kebenaran bahwa kerajaan Allah sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Itu sudah dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Perkataan itu adalah khotbah Yesus yang pertama setelah Dia dibaptis. Allah sudah memperkenalkan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu boleh kita lihat dalam Lukas 3 ayat 22. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dari situ
dapat kita mengerti bahwa kerajaan Allah telah hadir melalui Tuhan Yesus, dan kuasanya ditunjukkannya melalui perkataannya. Hal inilah yang mau kita lihat dalam nats ini. Saudara-saudara terkasih, setelah Yesus ditolak di Nazaret, Yesus melanjutkan pelayanannya ke Kapernaum di daerah Galilea. Di Kapernaum Yesus diterima dengan baik, bahkan dikatakan pada hari-hari Sabat, artinya suatu intensitas yang terus-menerus. Yesus mengajar di rumah ibadat. Dalam nats ini tidak dijelaskan secara rinci berapa lama Yesus di Kapernaum. Tapi dari keterangan dalam ayat 37, rupanya Yesus cukup lama di daerah tersebut. Saudara terkasih, di Kapernaum Yesus memperkenalkan dirinya sebagai guru. Tapi yang sangat menarik dapat kita lihat bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dalam ayat 30 nats kita sudah dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Berbeda dengan guru ahli Taurat atau rabi orang Yahudi yang tidak punya kuasa ataupun otoritasnya. Tapi Yesus sangat jelas diterangkan di sana, perkataannya penuh kuasa. Tapi mengapa? Mengapa perkataan Yesus itu penuh kuasa? Jawabnya karena dia sendirilah firman itu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yesus adalah firman itu yang telah menjadi manusia. Dan dikatakan juga melalui dia segala sesuatu dijadikan. Dan hanya melalui perkataannya saja. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Sungguh luar biasa kuasa firman Tuhan itu. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 12 juga dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, aina margogo dohatani di bata jala marpakorhon, jala tumajom sianasa podang si dua baba, jala torus do disirang hosa do toddi, ring ring do tutok-utok, laus diuhumi do nasa sinakap doh na pinikir ni roha. Demikian juga Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Di sana diterangkan bagaimana kuasa firman Tuhan itu, yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan firman Tuhan itu berguna untuk memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah kuasa dan kehebatan firman Tuhan itu. Karena itu, saudara-saudara terkasih, kita harus berjanji dalam hati kita, supaya setiap kita mau tekun untuk mendengar, supaya setiap kita mau tekun belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat berkuasa mengubah dan membentuk kita menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan menjadi garam dan terang dalam perjalanan hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bagaimana sebenarnya
kita menerima firman Tuhan itu. Bagaimana sebenarnya kita menerima firman Tuhan itu? Jika dalam ayat 32 kita melihat bahwa orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus, mereka takjub. Karena memang mereka membiarkan firman Tuhan itu merasuk atau bekerja di dalam hati mereka. Itu sebabnya terjadilah perubahan dalam hidup mereka. Inilah yang harus kita tiru dalam perjalanan hidup kita, supaya kita mau memberi diri kita dikuasai oleh firman Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam nyanyian rohani. Kita bisa sama-sama bernyanyi amang inang, saudara-saudara, di tengah-tengah rumah kita. Nyanyian rohani. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Walaupun kita beribadah di tengah-tengah rumah kita dengan online, mari kita siapkan hati kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, kuasa firman Tuhan akan kita alami hanya bila kita mau menundukkan diri dan ditundukkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara terkasih, dalam tema minggu kita saat ini mengatakan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Dan ini benar-benar terbukti. Karena bukan hanya manusia atau orang banyak yang di Kapernaum saja yang takjub atas kuasa firman Tuhan. Tapi setan pun mengakui kuasa dari perkataan Tuhan Yesus. Di mana setan itu melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, melainkan Yesus yang kudus dari Allah. Dia tahu, setan itu tahu siapa Yesus. Dan setan itu menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Itu yang dikatakan dalam ayat 34. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus tidak terkecoh oleh tipu daya setan itu. Ia menghardik setan itu dengan mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu menuruti perkataan Yesus. Karena kuasa Yesus sungguh luar biasa. Saudara-saudara terkasih, dari situ
dapatlah kita mengerti bahwa kuasa Yesus melebihi dari kuasa apapun. Kuasa Yesus sanggup memulihkan keadaan bangsa kita saat ini. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari pandemi COVID-19. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari segala persoalan, dari segala masalah, dari semua pergumulan hidup kita. Kuasa Yesus sanggup memulihkan kita dari sakit penyakit kita yang sudah lama tak sembuh sampai saat ini. Kuasa Yesus sanggup menyembuhkan saudara-saudara yang terpapar COVID-19 saat ini. Kuasa Yesus sanggup melakukan melebihi dari apa yang sanggup kita doakan. Kuasa Yesus sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis, dari roh-roh jahat. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu. Karena itu, saudara terkasih, jika saat ini kita merindukan ada suatu pemulihan dalam hidup kita secara pribadi maupun keluarga, karena tekanan atau himpitan hidup maupun dibelenggu atau bahkan dikuasai oleh 1001 macam persoalan, atau mungkin kita merasa ada kuasa lain yang mengintimidasi kehidupan pribadi dan keluarga kita, ingat, jangan hadapi sendiri. Ada Tuhan Yesus dengan otoritasnya yang sanggup membebaskan dan menyelamatkan kita dari semuanya itu. Karena itu, mari libatkan Tuhan Yesus dalam semua apa yang kita hadapi saat ini. Mari libatkan Yesus dalam semua apa yang kita kerjakan. Jangan ragu akan kuasa Yesus. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari kuasa si jahat, dan bahkan hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dan itu sudah dilakukan melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kuasa iblis dan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu kita diminta untuk membuka hati kita, untuk menerima kehadiran Yesus berkuasa atas seluruh hidup kita. Menerima Yesus berkuasa atas semua persoalan yang kita hadapi. Menerima Yesus atas seluruh masalah dan penderitaan kita. Yang pasti, dengan kuasa Yesus kita benar-benar dipulihkan. Dengan kuasa Yesus kita akan bebas dan merdeka. Karena Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan yang menderita. Itu boleh kita baca dalam Lukas 4 ayat 19. Untuk itu, saudara terkasih, agungkanlah nama Yesus. Agungkanlah nama Yesus. Tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Karena kuasa Tuhan mampu membentuk hidup kita menjadi hidup yang bermakna di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah melalui hidup kita juga kita dimampukan untuk menyatakan papatarhon, memperkenalkan kuasa Yesus. Papatarhon, memperkenalkan Yesus melalui sikap dan perilaku kita. Sehingga melalui itu, melalui sikap kita, perlakuan kita, banyak orang semakin percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami masih boleh beribadah, ibadah minggu. Walaupun sampai saat ini kami masih berada di tengah-tengah rumah kami
melakukan ibadah minggu. Bapa di sorga, kami tahu Bapa, walaupun kami beribadah di tengah-tengah rumah kami menyadari dan mengakui bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa firman-Mu sangat berkuasa dalam hidup kami. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempercayai firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mau membaca firman-Mu, bahkan merenungkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya melalui itu Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap perbuatan kami, sikap kami boleh Tuhan memperkenalkan, menyatakan papatarhon wasom di tengah-tengah kehidupan kami, bagi sekeliling kami, bagi dunia ini, sehingga dunia ini semakin percaya kepada kuasa dan kebesaran Kristus. Bapa di sorga, Engkau lihat Tuhan, begitu banyak persoalan hidup, masalah yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Begitu banyak terjadi bencana, banjir bandang, longsor, pesawat yang jatuh, bahkan sampai saat ini COVID-19 belum hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Terkadang kami khawatir, terkadang kami takut Bapa untuk melangkahkan kaki kami, karena ketakutan akan COVID-19 akan tertular kepada kami. Tapi firman-Mu saat ini mengatakan kepada kami bahwa kuasa firman Tuhan melebihi dari segala kuasa apapun. Kuasa Tuhan Yesus mampu membebaskan kami dari COVID-19. Kuasa firman Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan dunia ini. Bahkan kuasa firman-Mu sanggup menguatkan kami menghadapi berbagai persoalan hidup, masalah, penderitaan. Karena kami tahu kuasa-Mu benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah Tuhan setiap kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami, bahkan seluruh jemaat-Mu. Jika sampai saat ini begitu banyak Tuhan yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, di wisma atlet, bahkan isolasi di tengah-tengah rumahnya. Engkau mengetahui semuanya itu Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun saat ini mereka menjalani pengobatan. Tuhan turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyemangati mereka, supaya mereka tetap berpengharapan pada Tuhan, bahwa kesembuhan itu akan Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan kepada jemaat-Mu yang menderita sakit penyakit, yang sudah begitu lama tak sembuh sampai saat ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup mereka. Kiranya Engkau Bapa yang senantiasa menguatkan dan memampukan mereka menghadapi sakit penyakitnya. Jangan biarkan mereka Tuhan bersungut-sungut, tapi biarlah tetap mereka memuji memuliakan nama Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan memulihkan mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di tengah-tengah rumahnya. Engkau Tuhan yang senantiasa memulihkan mereka. Bapa di sorga, bahkan jemaat-Mu yang bergumul, yang menderita, Engkau Tuhan menguatkan mereka. Engkau Tuhan menghiburkan mereka supaya mereka tetap bersuka cita menjalani hari-hari hidupnya. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan semua jemaat-Mu untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk patuh kepada aturan protokoler kesehatan, supaya setiap kami jemaat-Mu boleh sehat dan kami boleh kembali Tuhan beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, membimbing kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami.
sehingga kami tetap merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, Horas Madihita, Amang Inang, dan saudara-saudari yang kami kasihi. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami berharap semua jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dalam keadaan sehat, jauh dari COVID. Bahkan yang terpapar saat ini kiranya Tuhan pulihkan dari sakit penyakitnya. Biarlah kasih Kristus senantiasa tinggal diam dalam hidup kita. Untuk itu, kami semua majelis, semua pendeta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji.